hands. What a glorious day. Remember this moment. Communities anywhere in the world, we are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. Dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Donald Trump langsung mengguncang dunia dengan gebrakan kontroversial yang tak terduga. Dari rencana pemindahan warga Gaza ke negara lain, hingga ambisinya mengakuisisi Greenland dari Denmark. Namun, seolah tak puas menciptakan kegaduhan, Trump kembali menggemparkan dunia dengan pernyataan mengejutkan bahwa Amerika memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dengan senjata nuklirnya. Di tengah ketegangan geopolitik yang membara, Amerika Serikat justru dihantam oleh bencana alam, seolah alam sedang murka yang nyaris melumpuhkan negeri adidaya ini. Kebakaran hutan melahap jutaan hektar lahan, mengubah rumah-rumah elit di Los Angeles dan Palisades menjadi abu, sementara hujan deras dan banjir bandang datang bukan sebagai penawar, melainkan gelombang yang menyapu bersih segala kenangan. Dan kini, Maret 2025, bencana kembali mengamuk. Tornado dahsyat baru saja menerjang Orlando dan sekitarnya, meratakan rumah-rumah dalam sekejap. Dalam hitungan detik, kehancuran terjadi di depan mata. Angin puting beliung berkekuatan destruktif meluluhlantakkan segalanya, meninggalkan ketakutan yang mencekam di hati lebih dari 200 juta penduduk Amerika. Oh my God, Ryan. Look at all the boats right there. Tornado yang terjadi kali ini termasuk dalam kategori F2 dengan kecepatan angin yang mencapai 120 mph atau sekitar 193 km per jam. Dalam sekejap, angin puting beliung yang dahsyat ini menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Ribuan rumah dan bangunan rusak parah, dengan atap yang berterbangan dan pohon-pohon yang tumbang. Menghancurkan kendaraan, serta menutup jalanan. Tidak hanya itu, sistem kelistrikan di banyak wilayah pun rusak total, memutuskan pasokan listrik dan membuat banyak daerah terisolasi. Namun, yang paling mencemaskan dari bencana ini adalah kenyataan bahwa tornado datang hampir tanpa peringatan. Sistem peringatan dini hanya memberi waktu sekitar 3 menit sebelum badai menerjang. Bayangkan, dalam waktu sesingkat itu, ribuan orang terjebak dalam kekacauan yang luar biasa. Hanya sedikit warga yang sempat menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Situasi ini benar-benar menggambarkan betapa cepatnya bencana alam datang dan menyapu segala yang ada di hadapannya. Bahkan, gedung studio berita Fox 35, salah satu yang terbesar di Amerika, turut mengalami kejadian luar biasa saat angin kencang menghantamnya dengan dahsyat. Dengan tenang, pembawa berita menyampaikan siaran langsung, mengimbau warga Amerika Serikat untuk segera mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, termasuk di bawah meja jika diperlukan. Flying, it's heading into Lake Mary, going right down Lake Mary Boulevard into Sanford. If you're watching from Winter Springs, if you're watching from Sanford, get below shelter. We're in a fortified room here. Can we swing the camera right? Is the camera still working on our Lake Mary cam? Maret 2025 menjadi bulan penuh bencana bagi Amerika Serikat. Tornado dahsyat menerjang Orlando dan sekitarnya, bukan adegan film, melainkan kenyataan yang menimbulkan kehancuran dalam hitungan detik. Kota-kota yang dulunya berdiri megah kini porak-poranda, dengan rumah-rumah yang rata dengan tanah.
Gedung Fox 35 sendiri mengalami guncangan hebat akibat terjangan angin kencang. Namun, beruntungnya, struktur bangunan tetap berdiri kokoh dan tidak runtuh di tengah amukan tornado. Meski demikian, banyak fasilitas di dalam gedung yang mengalami kerusakan akibat hempasan angin dan puing-puing yang berterbangan. Peristiwa ini menjadi viral di berbagai platform media sosial. Warga Amerika dan dunia mengapresiasi keberanian serta ketenangan tim Fox 35 dalam menghadapi situasi yang mengancam nyawa. Banyak yang menyebut momen tersebut sebagai bukti nyata dari keberanian seorang jurnalis yang tetap menjalankan tugasnya di tengah badai. Namun, apa yang sangat mengejutkan dalam kejadian ini adalah betapa cepatnya tornado tersebut muncul dan berakhir. Hanya dalam waktu sekitar 20 detik, tornado sudah meluluhlantakkan sebagian besar Amerika Serikat. Menurut laporan Badan Cuaca Nasional, di bawah pemerintahan Donald Trump, tornado ini berputar di beberapa negara bagian AS, termasuk Los Angeles yang turut terdampak. Namun, wilayah yang paling parah adalah Orlando dan sekitarnya, di mana angin berkekuatan dahsyat menghancurkan sebagian besar infrastruktur. Rumah-rumah hancur, jalan-jalan tertutup reruntuhan bangunan, dan pohon tumbang. Sementara pemadaman listrik total melanda beberapa area. Jaringan telekomunikasi yang terganggu semakin mempersulit upaya penyelamatan dan evakuasi. Saat tornado mulai menerjang, banyak warga berusaha mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah meja, lemari, atau bagian bangunan yang dianggap cukup kokoh. Beberapa dari mereka berhasil selamat berkat perlindungan darurat tersebut, tetapi tidak sedikit yang mengalami luka-luka, mulai dari ringan hingga parah. Tim medis melaporkan adanya korban jiwa akibat bencana ini. Sementara, ribuan orang lainnya harus mendapatkan perawatan intensif akibat luka serius yang mereka alami. Selain korban jiwa dan luka-luka, tornado ini juga menyebabkan kerusakan besar. Di kawasan yang terdampak, rumah-rumah rata dengan tanah, kendaraan tertimpa reruntuhan, dan infrastruktur seperti tiang listrik serta jaringan komunikasi lumpuh total. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pihak berwenang bersama organisasi kemanusiaan telah mendirikan posko darurat untuk menyediakan makanan, obat-obatan, serta bantuan bagi warga yang terdampak. Upaya pemulihan akan memakan waktu yang tidak sebentar, mengingat skala kerusakan yang sangat besar. Saat ini, sebagian tim penyelamat dan warga setempat tengah berusaha membersihkan puing-puing yang ditinggalkan oleh angin tornado. Sementara itu, para ahli meteorologi memperingatkan bahwa musim semi akan membawa lebih banyak badai ganas. Angin puting beliung berkekuatan dahsyat mengamuk tanpa ampun, merobek kota-kota hingga menjadi puing-puing, meninggalkan teror yang merayapi lebih dari 200 juta penduduk Amerika. Di tengah kepanikan yang melumpuhkan, satu pertanyaan menggema di benak mereka. Apakah ini sekadar murka alam, atau pertanda runtuhnya kejayaan negara yang selama ini dianggap tak terkalahkan?